Ya, perkenalkan, nama saya Agustinus Richard Farendioses, NPI 14620000263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi program di Python untuk menjawab soal kuis komputasional yang C menggunakan dataset yang telah disediakan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Putri. Ya, kita langsung mulai. Di sini saya melakukan mounting drive karena dataset yang saya simpan, yang saya download, saya simpan di drive. Lalu setelah itu melakukan import library di sini. Bukan import library. Setelah itu kita baca CSV-nya, lalu kita tampilkan di sini. Nah, bisa kita lihat ini hasil dari tampilannya. Lalu karena ini masih belum dalam bentuk numerik, maka kita ubah dalam bentuk numerik jadi seperti ini, dengan cara seperti ini, yaitu list data column, list gate, lalu label encoder menggunakan label encoder, dan for menggunakan for. Lalu kita tampilkan lagi datanya. Nah, jadi yang sebelumnya bukan numerik sudah berubah menjadi numerik di sini, yaitu angka. Nah, setelah itu kita menghapus nilai yang 0, yaitu dengan data drop. Nah, lalu kita mengambil dari kolomnya, dari kolom lcore, lsource sampai comfort di sini, dari mulai lcore sampai comfort. Lalu yang untuk y-nya kita mengambil yang text. Nah, di sini kita lihat tampilkan di sini, yaitu data inputnya dalam bentuk array seperti ini, dan juga data targetnya sama seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita melakukan split data. Nah, di sini split data antara data training dan data test. Ya. Lalu kita lihat di sini kita menggunakan data training yang 36, loh, data testnya 45. Oke, lalu kita melakukan pemodelan dengan ANN. Ini kita menggunakan MLP classifier dengan jumlah layer, hidden layernya 150, activation-nya identity, dan max iterasinya adalah 10. Nah, setelah kita jalankan yang ini, import accuracy score. Kita menghitung akurasi skornya. Kita melakukan prediksi dulu, setelah itu kita menghitung akurasi skornya dan didapat nilai yaitu 0,88. Oke, lalu kita plot confusion metric. Melakukan plot confusion metric di sini, lalu kita hitung akurasi skornya untuk akurasi testingnya. Kalau yang sebelumnya itu akurasi validasi training, yang ini testingnya menghasilkan nilai 0,62. Nah, di sini plot confusion metricnya. Jadi ini adalah hasil dari prediksi dan aktualnya, yaitu true table-nya. Oke, lalu kita lanjut ke permodelan SVM. Kita melakukan import library di sini, import library lagi yang diperlukan untuk menjalankan SVM. Lalu kita melakukan plotting distribusi data. Nah, di sini kita lakukan plotting. Nah, di sini lcore dan lsource, saya menggunakan lcore dan lsource. Lalu setelah itu kita mengconvert data yang sebelumnya dalam bentuk tabel tadi menjadi array. Nah, jadinya seperti ini. Dan juga yang untuk outputnya juga targetnya maksudnya yang jadi seperti array juga. Setelah itu kita melakukan training menggunakan SVM, menggunakan metode RBF dan gamanya auto. Nah, di sini bisa kita lihat gamma auto. Lalu kita melakukan prediksi dan dihasilkan array seperti ini. Oke, setelah itu kita import library lagi untuk melakukan klasifikasi report dan confusion metric dan import iter tools. Nah, di sini kita mendefinisikan fungsi plot confusion metric terlebih dahulu. Di sini adalah fungsinya. Lalu kita menghitung confusion metric di sini menggunakan ytest dan yhead. Lalu setelah itu kita print classification report hasil dari confusion metric yang sebelumnya. Lalu setelah melakukan classification report,
kita memplot confusion matrixnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil confusion matrixnya. Dan setelah kita mendapatkan hasil confusion matrixnya di sini, yaitu antara prediksi, tabel prediksi dan aktualnya, bisa kita lihat di sini kita diprediksi 0 dan benar ternyata 29 data yang pada aktualnya dia 0. Lalu ini juga yang nilainya 0 ternyata pada aktualnya dia bernilai 3, ada 16 data. Jadi masih lebih banyak prediksi yang benar pada confusion matrix yang dijelaskan, direpresentasikan pada grafik di sini. Lalu kita menghitung F1 score-nya. Nah, bisa kita lihat di sini hasil F1 score-nya dari hasil training dan prediksinya yaitu 0,505 sekian. Ya, jadi mulai dari yang ANN ini kita hasilnya adalah cukup akurat karena yang kita prediksi bernilai 0 banyak, pada aktualnya bernilai 0 dan ini hanya 16 dan ini hanya 1. Dan ini juga sama untuk yang SVM-nya, lebih banyak prediksi yang bernilai benar, yang sesungguhnya dan akurat. Jadi sekian video penjelasan mengenai tugas kuis komputasional kecerdasan komputasional yang C untuk melakukan training dan tes pada dataset yang telah diberikan oleh dosen pengampus saya, yaitu Bu Putri. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.